warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Naila Khairunisa. Saya merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada video ini saya ingin membagikan pendapat saya mengenai korelasi antara aspek hukum kewarganegaraan dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya ingin memberi sedikit informasi mengenai apa yang dimaksud dengan COVID-19. Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang dunia sedang digemparkan dengan adanya COVID-19 ini. Negara-negara di dunia pada saat ini tengah kewalahan menghadapi penyakit ini karena selain penyebarannya cepat, juga memakan korban yang relatif besar. Dari penelusuran saya di Wikipedia, penyakit coronavirus 2019 ini atau coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan salah satu jenis coronavirus. Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Dilansir dari Worldometers, jumlah pasien terinfeksi COVID-19 pada saat ini di dunia sudah mencapai 2.553.112 kasus yang mengakibatkan sebanyak 177.286 orang meninggal dunia. Indonesia sendiri menempati urutan negara ke-36 yang memiliki jumlah kasus terbanyak di dunia. Pada saat ini, di Indonesia sudah terdapat 7.135 kasus dengan jumlah kematian sebesar 616 orang. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan sedikit mengenai apa itu COVID-19. Sekarang saya akan masuk kepada inti pembahasan dari video ini. Jadi sebenarnya apa sih korelasi antara aspek hukum kewarganegaraan dengan COVID-19 ini? Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan warga negara. Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu, yang dalam hal ini negara, yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, dan kemudian seseorang yang dengan keanggotaan demikian itulah yang disebut sebagai warga negara. Nah, yang termasuk ke dalam warga negara menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 adalah 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi WNI. 2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. 3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. 4. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. 5. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang WNI. 6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. 7. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. 8. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok dari suatu negara selain pemimpin, wilayah, dan pengakuan. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dengan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Demikian juga negara. Negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Hal ini tentu saja sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terdapat dua asas. Yang pertama adalah asas umum, yang kedua asas khusus. Nah, asas-asas ini tidak hanya ditujukan untuk WNI, melainkan juga untuk calon warga negara Indonesia atau mereka yang akan menjadi warga negara Indonesia. Untuk asas umum itu terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk WNI. Contohnya seperti asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, asas non-diskriminatif, asas pengakuan dan penghormatan terhadap HAM, serta asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini bukan cuma untuk WNI, tapi juga untuk orang-orang yang berkehendak menjadi WNI. Selanjutnya, yang kedua adalah
asas umum untuk orang yang hendak menjadi WNI, yaitu asas kepentingan nasional, asas kebenaran substantif, dan asas keterbukaan, dan asas publisitas. Selain asas umum dan asas khusus, ada lagi asas-asas lainnya yang dianut di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Lalu, selain dari dua asas yang sudah saya sebutkan tadi, ada lagi asas lainnya yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat ia dilahirkan. Yang kedua adalah asas ius soli, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat ia dilahirkan. Lalu yang ketiga adalah asas kewarganegaraan tunggal, yang mana adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Lalu yang keempat adalah asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Tidak hanya sampai di situ, ada lagi 8 asas-asas khusus yang dikenal di dalam kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas kepentingan nasional, adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri. Yang kedua adalah asas perlindungan maksimum, yaitu asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap WNI dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang ketiga adalah asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Nah, yang keempat adalah asas kebenaran substantif, yaitu adalah prosedur pewarganegaraan seseorang yang tidak hanya bersifat administratif, tapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kelima adalah asas non-diskriminatif, yaitu asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berkaitan dengan warga negara atas dasar suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, dan gender. Selanjutnya, asas yang keenam adalah asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, di mana negara harus menjamin perlindungan dan memuliakan hak asasi pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya. Yang ketujuh adalah asas keterbukaan, di mana dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara, negara harus melakukannya secara terbuka. Yang kedelapan adalah asas publisitas, yaitu asas yang menentukan bahwa seseorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraannya diumumkan dalam berita negara agar masyarakat mengetahuinya. Terkhusus di Indonesia, Haji Junior Soriduan dan Ahmad Sodik Sudrajat menyatakan bahwa Indonesia disebut sebagai negara hukum kesejahteraan atau welfare state, di mana sebagai penganut negara kesejahteraan merupakan tuntutan bagi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga semua kegiatan negara harus berorientasi pada tujuan terciptanya hukum sebagai aturan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga menjadi konsekuensi logis bagi negara untuk hadir di tengah-tengah masyarakatnya sebagai akibat dari prinsip negara kesejahteraan. Untuk itu, negara berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak konstitusional dari warga negaranya, yang merupakan bagian dari kewajiban negara, atau state obligation. Di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Hak kesehatan diakui sebagai hak asasi manusia. Menurut ketentuan pasal 12 ayat 2 huruf C dan D ICESCR 1966 yang sebagaimana sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dengan tegas menyatakan bahwa langkah-langkah yang akan diambil oleh negara pihak pada konvenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan pencegahan, pengobatan, dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, dan penyakit lainnya, penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang. Selanjutnya, penting juga untuk dipahami bahwa dalam komentar umum nomor 14 tahun 2000 terkait pasal 12 ICSCR telah menyatakan bahwa negara untuk memastikan terpenuhinya HAM dalam
kesehatan dengan memperhatikan 4 unsur penting kesehatan. Yang pertama adalah ketersediaan, yang kedua aksesibilitas, yang ketiga akseptabilitas, yang keempat adalah kualitas. Dalam rangka mengendalikan penyakit menular, negara diminta untuk melakukan langkah-langkah kolaboratif untuk meningkatkan ketersediaan dan penggunaan teknologi, improvisasi kewaspadaan, program imunisasi, dan strategi lainnya dalam upaya pengendalian penyakit menular. Di sini negara juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan yang non-diskriminatif kepada warga negaranya dan juga mudah diakses, baik dalam hal preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Termasuk juga memberikan sosialisasi mengenai penyakit-penyakit menular kepada masyarakat. Selain negara harus dapat memastikan bahwa ia mampu dalam mencegah dan menangani transmisi COVID-19 ini, negara juga harus menyiapkan langkah-langkah optimal untuk pelaksanaan kebijakan terstruktur dan berkesinambungan yang mewajibkan negara untuk melindungi hak asasi manusia warga negaranya dengan memastikan ketersediaan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, air, fasilitas medis, dan obat-obatan, serta ketersediaan fasilitas dan jaminan kesehatan yang dapat mendukung ketangguhan sumber daya petugas dan tenaga kesehatan, serta sarana-sarana penunjang kesehatan masyarakat. Selain itu, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh negara dalam penanganan COVID-19. Yang pertama, contohnya seperti stigmatisasi di dalam masyarakat. Yang kedua, berita-berita bohong atau palsu. Yang ketiga, bentuk perlakuan diskriminatif, karena hal-hal tersebut dapat merugikan warga negara. Penutup dari saya, selain kita bisa menuntut negara untuk melaksanakan kewajibannya untuk melindungi warga negaranya dari COVID-19 ini, kita juga perlu untuk memenuhi kewajiban dari kita. Tentunya negara tidak bisa sendirian saja dalam bekerja untuk menyelesaikan permasalahan COVID-19 ini. Perlu ada campur tangan dari kita sebagai warga negara agar COVID-19 ini bisa cepat berlalu. Nah, kita sebagai warga negara juga harus melaksanakan kewajiban kita, yakni dengan mendengarkan apa yang pemerintah telah anjurkan, contohnya seperti dalam hal PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dengan berdiam diri di rumah juga kita sudah membantu tenaga kerja medis dalam hal meringankan beban mereka. Mereka kini sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan nyawa lainnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.